Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjualan angsuran. Nah, untuk yang video tutorial ini saya akan membahas mengenai penjualan konsinyasi. Nah, ini ada beberapa sub pokok bahasan. Sebelum pembahasan ini silakan di print terlebih dahulu untuk handout-nya serta pembahasan soalnya. Jadi ketika mendengarkan video ini bisa sekalian dibaca dan dipahami untuk materi yang telah saya siapkan atau telah saya upload ya. Untuk sub pokok bahasan pertama, pengertian penjualan konsinyasi atau consignment. Nah, apa sih sebenarnya penjualan konsinyasi itu? Penjualan konsinyasi itu merupakan suatu penjualan, ya, sistem penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pemilik toko atau komisioner ya. Kalau di bahasa ini adalah komisioner atau pedagang, merchant ya. Nah, itu yang bahasa sederhana dari penjualan konsinyasi, menitipkan produk kepada pedagang ya. Nah, di sini ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan konsinyasi ya. Ada dua pihak. Pertama adalah pihak pengamanat atau pemilik barang, consignor. Nah, barang apa ya? Barang konsinyasi, barang titipannya itu. Nah, kita pemilik barang. Ada juga pihak lain, yaitu komisioner atau pedagang, atau biasa disebut consignee, factor, commission, atau merchant. Ya. Siapa sih itu pedagang? Pedagang adalah pihak yang dititipi barang. Barangnya siapa? Ya barangnya pemilik barang, atau pengamanat, atau consignor. Nah, ini kemudian nanti ketika ada penjualan konsinyasi itu akan timbul adanya keuntungannya bagi si merchant atau pedagangnya ya. Karena dia dititipi, kemudian nanti ada hak dan kewajiban pengamanat itu apa saja, hak dan kewajiban komisioner atau pedagang. Nah, untuk ini kita tidak akan bahas terlalu jauh untuk yang di dalam video tutorial ya. Yang akan kita lebih pahami adalah akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Nah, ini ada dua alternatif dalam pencatatannya untuk penjualan konsinyasi, yaitu dicatat terpisah dengan penjualan reguler, baik itu tunai atau kredit, dan disatukan pencatatannya dengan penjualan reguler. Ya. Ini untuk pembahasannya untuk akuntansi penjualan konsinyasi. Nah, pencatatan penjualan konsinyasi untuk pengamanat tadi siapa? Pemilik barang ya, atau consignor, pemilik barang, pengamanat itu. Pencatatan penjualan konsinyasi jika dicatat terpisah dengan penjualan reguler akan dibuat akun. Nah, akun barang konsinyasi itu akan kita akan catat di debit apabila ada transaksi terkait dengan pengiriman barang konsinyasi ke pengamanat ya, ke yang konsignornya, kemudian pengeluaran dan pembebanan biaya serta pengakuan pendapatan konsinyasi. Jadi barang konsinyasi kita catat di debit apabila ada transaksi terkait dengan ini, ketiga transaksi ini ya. Sebaliknya, barang konsinyasi kita akan kita catat di kredit apabila terjadi transaksi penjualan barang konsinyasi. Kemudian, untuk akun pendapatan konsinyasi kita akan catat di debit apabila terjadi penutupan ke akun ikhtisar laba rugi. Ya.
Pendapatan konsinyasi kita catat di kredit apabila terjadi transaksi pengakuan pendapatan konsinyasi. Ya, jadi dua akun ini yang akan kita gunakan banyak kita gunakan dalam pencatatan penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi dan pendapatan konsinyasi untuk pembukuannya si pengamanat atau pemilik barang. Nah, ini jika yang alternatif kedua ya. Jika pencatatan disatukan dengan penjualan reguler, pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi ini dicatat pada akun yang sama dengan akun-akun yang mencatat transaksi penjualan reguler. Oke, ini untuk pembukuannya si pengamanat atau si pemilik barang. Bagaimana kalau pembukuannya komisioner? Nah, pembukuan komisioner ini ada dua akun yang juga sering kita gunakan ketika penjualan konsinyasi, yaitu barang komisi dan pendapatan komisi. Kalau yang ini adalah barang konsinyasi, pendapatan konsinyasi. Kalau yang pembukuannya komisioner, kita catat barang komisi dan pendapatan komisi. Nah, jika dicatat terpisah dari penjualan reguler, dibuat akun barang komisi kita akan catat di debit apabila terjadi 3 transaksi ini. Pertama adalah pengeluaran dan pembebanan biaya. Kemudian pengiriman kas kepada pengamanat. Dan yang terakhir transaksi pengakuan pendapatan konsinyasi. Ya. Pendapatan komisi, pendapatan komisi. Nah, barang komisi kita akan catat di kredit apabila terjadi transaksi penjualan barang komisi. Ya, penjualan barang komisi. Nah, untuk akun pendapatan komisi kita akan catat di debit apabila penutupan ke akun ikhtisar laba rugi. Ya, terjadi pencatatan transaksi terkait penutupan ke akun ikhtisar laba rugi. Sementara itu, pendapatan komisi kita akan kredit apabila terjadi transaksi pengakuan pendapatan komisi. Tuh, nanti kita lihat langsung ya untuk jurnalnya. Jurnalnya bagaimana untuk pencatatan ini sesuai dengan yang di teori ini ya. Jika pencatatan disatukan dengan penjualan reguler, pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penjualan komisi dicatat pada akun yang sama dengan akun-akun untuk mencatat transaksi penjualan reguler. Ya, jadi kita langsung lihat nih contohnya aja. Kalau misalnya masih bingung ya, sekalian nanti dilihat untuk yang tadi pembahasan mengenai pembukuan pengamanat maupun pembukuan komisioner. Oke, untuk contohnya, pada tanggal 1 Desember 2018, PT Sejahtera ini mengirimkan barang konsinyasi atau consignment out kepada PT Makmur berupa 20 unit kulkas dengan kos 4 juta rupiah per unitnya. Ya. Jadi siapa ini yang sebagai pengamanat? Pemilik barang. Pemilik barangnya berarti adalah PT Sejahtera. Sementara itu, komisioner atau pedagangnya adalah PT Makmur. Ya, PT Makmur. Untuk mengirimkan kulkas tersebut kepada PT Makmur, PT Sejahtera ini membayar biaya angkut sebesar Rp500.000. PT Sejahtera menetapkan laba kotor sebesar 20% dari harga jual kulkas. Harga jualnya adalah 100/80 dikalikan dengan kosnya. Ya. Atas penjualan kulkas tersebut, PT Makmur akan menerima komisi sebesar 10% dari harga jual dan semua biaya yang berkaitan dengan penjualan kulkas tersebut yang dikeluarkan PT Makmur ini akan menjadi tanggungannya PT Sejahtera. Ya, jadi biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan kulkas itu yang nanggung itu yang pemilik barangnya PT Sejahtera. Ya.
Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Makmur ini menyerahkan perhitungan penjualan konsinyasi atau account sales beserta penyelesaian keuangannya kepada PT Sejahtera. Perhitungan penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Ini yang ada di laporannya ya. PT Makmur, perhitungan penjualan 31 Desember 2018. Penjualan untuk PT Sejahtera Jalan Gandaria nomor 28, Yogyakarta. Perhitungan penjualan atas 15 unit kulkas model XJ007. Jadi yang terjual ini hanya 15 unit kulkas. Padahal tadi yang dititipkan adalah 20 unit ya. Berarti masih ada 5 yang belum terjual. Penjualan 15 unit kulkas untuk masing-masing harga untuk harga 5 juta per unit adalah 75 juta rupiah. 5 juta per unit ya. Jadi harga jualnya adalah 5 juta per unit. 10 per 80 dikalikan kosnya 4 juta. Jadi 5 juta ya. 15 unit dikalikan 5 juta, 75 juta. Biaya-biaya ya, ada biaya angkut. Tadi biaya angkutnya adalah 300.000 rupiah. Nah, biaya angkutnya 300.000. Ini yang dicatat oleh perhitungannya PT Makmur ya. Komisinya adalah 10% dari harga jual. 75 ini ya di soal ini. 10% dari harga jual. Berarti harga jualnya 75 juta, 10%-nya adalah 7.500.000. Sehingga total biaya-biaya adalah 7.800.000 rupiah. Kemudian dikurangkan dari penjualan sehingga untuk kas yang diperoleh adalah 67.200.000 rupiah. Pengiriman ceknya adalah sebesar yang tadi 67.200. Untuk saldo utangnya sekarang adalah 0 rupiah. Pertanyaannya, buatlah jurnal baik untuk pembukuan PT Sejahtera atau pengamanat maupun PT Makmur komisioner termasuk jurnal penyesuaian jika ada dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, penjualan konsinyasi ini dicatat terpisah dengan penjualan reguler. Yang kedua, penjualan konsinyasi disatukan pencatatannya dengan penjualan reguler. Catatan. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Nah, ini sudah ada kolom untuk menulis jurnalnya. Nanti silakan dituliskan jurnal baik itu untuk pembukuan SIP, untuk pengamanat si pemilik barang PT Sejahtera maupun yang dititipi penjualan komisioner PT Makmur. Ya, kita bahas satu persatu di pembahasan soal. Pembukuan untuk untuk pengamanat, berarti pembukuannya PT Sejahtera ya, PT Sejahtera. Pertama, kita lihat yang ini aja yang asumsi pertama ya, dicatat terpisah dengan penjualan reguler. Baru nanti untuk yang kedua ya. Untuk tanggal 1 Desember 2018. Sesuai dengan transaksinya ya. Kita akan mencatat untuk pengiriman barang konsinyasi kepada PT Makmur. Ya, ini catatannya si PT Sejahtera. Nah, untuk mencatat pengiriman barang, kita akan lihat transaksi pencatatan pengiriman barang konsinyasi. Kita debit barang konsinyasi ya. Kita debit barang konsinyasi, kemudian kreditnya apa? Persediaan, karena kita menggunakan karena kita mengirimkan berarti persediaan kita berkurang ya. Persediaannya PT Sejahtera berkurang. Untuk nominalnya berapa? Berapa yang dikirimkan? Yang dikirimkan adalah 4 juta rupiah dengan 20 unit kulkas ya. Untuk 4 unit
4 juta rupiah per unit untuk 20 unit kulkas. Berarti tinggal kita kalikan saja 80 juta rupiah ya. Kemudian selain itu untuk selain pengiriman ternyata ada biaya yang harus ditanggung oleh PT Sejahtera. Biaya apa itu? Ternyata ada biaya angkut untuk pengiriman kulkas. Berarti kalau biaya angkut, kita lihat transaksinya pengiriman biaya atau pengeluaran dan pembebanan biaya, kita akan debit barang konsinyasi, kreditnya adalah kas sebesar Rp500.000. Ya. Kemudian Desember 2018, penjualan barang oleh PT Makmur ini tidak di jurnal oleh PT Makmur. Kenapa? Karena pengamanat PT Sejahtera ya atau PT Sejahtera ini tidak tahu berapa barang yang berhasil terjual. Ya, tidak tahu di bulan Desember berapa sih yang berhasil terjual. Baru tahu nanti ketika akhir bulan di tanggal 31 Desember 2018 ya. Oke, jadi kita tidak menjurnal ini untuk Desember 2018. Kemudian pada saat akhir bulan nih, 31 Desember 2018. Kita akan debit ini sesuai dengan perhitungannya PT Makmur ya. PT Makmur ini adalah berapa kas yang diterima ya. Ternyata kas yang diterima adalah 67.200 ya. Kas yang diterima adalah ini. Kemudian 78.800 itu apa? Biaya-biaya. Kemudian barang konsinyasi 75 juta rupiah. Sebenarnya transaksi ini transaksi apa sih gitu ya. Kita lihat 7.800 terkait apa ini? Ternyata adalah pembebanan biaya-biaya ya, pembebanan biaya-biaya. Kita akan debit barang konsinyasi, kemudian untuk pengakuan pendapatan konsinyasi kita akan kredit ya. Penjualan barang konsinyasi kita akan kredit ya. Jadi ada dua akun yang sama ya, barang konsinyasi ini untuk pengakuan beban-beban, yang ini adalah terkait dengan penjualan barang konsinyasi 75 juta rupiah ya, sesuai dengan perhitungannya PT Makmur. Hanya 15 unit kulkas yang terjual 75 juta rupiah. Oke, kemudian ini. Kemudian untuk pencatatan ini ya, pencatatan transaksi pengakuan pendapatan konsinyasi. Berapa sih yang diakui pendapatan konsinyasinya? Nah, ini caranya adalah kita debit barang konsinyasi dan pendapatan konsinyasi. Ini pendapatan konsinyasinya di kredit. Nah, untuk menghitung nominalnya kita hitung dari ini. Penjualannya hanya 15 unit kulkas yang terjual dikalikan dengan harga jualnya adalah 5 juta sehingga 75 juta. Kemudian beban pokok penjualannya 15 unit yang terjual dikali dengan kosnya 4 juta per unitnya sehingga 60 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan penjualan dihasilkan angka 15 juta. Kemudian kita hitung beban angkutnya, beban angkut lokal maupun beban komisinya. Nah, ini kenapa beban angkutnya ini 15 per 20? Karena hanya 15 unit yang terjual dari 20 unit yang dititipkan. Dikali dengan biaya angkut yang dibayarkan oleh PT Sejahtera. Ya. Kemudian dikali 500.000 sehingga hasilnya 375. Beban angkut lokal ini adalah yang dihitung dari yang ini ya, yang sesuai dengan perhitungan penjualannya oleh PT Makmur 300.000 dan beban komisinya adalah 7.500.000. 10% dari penjualan. Ya. Sehingga beban-beban ini 8175
kemudian kita dapat akui pendapatan konsinyasi sebesar pengurangan dari 15 juta dikurangi 8.175 rupiah. Sehingga pendapatan konsinyasinya adalah 6825. 6825. Kemudian selanjutnya kita akan mencatat yang masih tersisa ya, persediaan yang masih tersisa. Persediaan yang masih tersisa adalah berapa ini? Yang penjualannya adalah 20, yang dititipkan adalah 20, sementara itu yang terjual adalah 15. Berarti masih ada persediaan tersisa 5 unit. 5 unit ini kita kalikan dengan cost, kita akui sebagai persediaan di debit 20 juta rupiah. Kemudian beban akut penjualan ditangguhkan ya. Ini adalah 5 unit yang tersisa dibagi 20 unit yang dari unit yang dititipkan dikalikan dengan 500.000 rupiah ya, sesuai dengan beban biaya angkut yang dibayarkan oleh PT Sejahtera, sehingga dihasilkan nilai angka 125.000. Kemudian kita kredit barang konsinyasi sebesar 20.125.000 rupiah. Ini dari penjumlahan yang didebit ya. Oke, itu untuk pencatatan jika dicatatnya terpisah dengan penjualan reguler. Kalau menggunakan asumsi yang lain, yaitu disatukan pencatatannya dengan penjualan reguler, maka pada tanggal 1 Desember 2018 ini dicatat memorandum. Dikirim 20 unit kulkas kepada PT Makmur dengan harga jual 5 juta rupiah dan komisi 10% dari harga jual. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk pembayaran selain itu untuk tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 pembayaran biaya biaya angkut ini kita debit beban angkut penjualan untuk yang kreditnya adalah kas sebesar 500.000 rupiah. Ya. Bulan Desember 2018 terkait dengan penjualan oleh PT Makmur ini tidak di jurnal. Ya. Nah, di akhir bulan tanggal 31 Desember 2018 untuk ini kita debit kas sesuai dengan pengiriman cek yang diterima oleh PT Sejahtera 67.200, kemudian beban akut penjualan 300.000, beban komisi penjualan 10% dari harga jual 7.500.000, kita kredit penjualan 75 juta rupiah. Oke, kemudian selanjutnya karena ini menggunakan metode perpetual, kita harus mengakui adanya beban pokok penjualan. Kita debit beban pokok penjualan dan kreditnya adalah persediaan. Kemudian 60 juta ini dari mana? 60 juta adalah dari 15 unit yang terjual dikalikan dengan cost-nya. Cost-nya adalah 4 juta rupiah. Ya, 15 unit kali 4 juta adalah 60 juta rupiah. Selain itu kita juga harus mencatat beban angkut penjualan ditangguhkan dan beban angkut mencatat beban angkut penjualan ya. Jadi ini yang belum terjual kita akan catat beban angkut penjualan ditangguhkan adalah 5 unit barang yang belum terjual dibagi dengan keseluruhan barang yang dititipkan yaitu 20 dikali dengan biaya angkutnya yang dibayarkan oleh PT Sejahtera 500.000 sehingga hasilnya 125.000 rupiah. Oke, itu untuk pembukuan dari PT Sejahtera atau pengamanat
yang mempunyai barang, si pemilik barang. Bagaimana kalau misalnya pembukuannya yang dititipi barang, si komisioner, tokonya, merchantnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang pembukuannya komisioner. Pembukuannya komisioner itu siapa? Yaitu PT Makmur, orang yang dititipi barang. Ya, ini ada dua asumsi: dicatat terpisah dengan penjualan reguler dan disatukan pencatatannya dengan penjualan reguler. Ya, kita lihat ini untuk tanggal 1 ketika dicatat terpisah dengan penjualan reguler. 1 Desember 2018, memorandum, kita catatnya adalah memorandum untuk PT Makmur diterima 20 unit kulkas dari PT Sejahtera dengan harga jual 5 juta rupiah dan komisi 10% dari harga jual. Biaya penjualan ini ditanggung oleh PT Sejahtera. Ya, jadi ini 1 Januari itu untuk mencatat penerimaan barang yang telah dititipkan oleh PT Sejahtera. Kemudian Desember 2018, ketika adanya penjualan, maka yang dicatat adalah pertama adalah pembayaran untuk biaya angkutnya. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, untuk pembukuan komisioner, pengeluaran dan pembebanan biaya kita akan debit barang komisi. Ya, barang komisi. Barang komisi kita debit, kreditnya adalah kas Rp300.000. Ya. Kemudian untuk penjualannya penjualan barang komisi kita akan kredit barang komisi. Kalau penjualan berarti kita akan terima kas. Berarti kasnya debit 75 juta sesuai dengan barang yang terjual 15 unit dikalikan dengan 5 juta. Barang komisi kita kredit 75 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018. 31 Desember ini pertama kita akan mencatat transaksi terkait pengiriman kas kepada PT Sejahtera atau kepada pengamanat, yaitu sebesar perhitungannya tadi 67.200 ya. Ketika pengiriman kas kepada pengamanat, kita akan debit barang komisi, kreditnya adalah kas ya, barang komisi kas sebesar 67.500. Kemudian selanjutnya transaksi yang dicatat tanggal 31 Desember adalah transaksi terkait dengan pengakuan pendapatan komisi. Pengakuan pendapatan komisi ini bagaimana cara mencatatnya? Pengakuan pendapatan komisi kita akan kreditkan pendapatan komisi, debitnya apa? Barang komisi. Besarnya adalah 10% dari penjualan, yaitu 75 juta kali 10%, 7.500.000. Oke, selanjutnya untuk asumsi disatukan pencatatannya dengan penjualan terpisah. Untuk tanggal 1 ini sama memorandumnya diterima 20 unit kulkas dari PT Sejahtera dengan harga jual 5 juta dan komisi 10% dari harga jual. Biaya penjualan ditanggung oleh PT Sejahtera. Kemudian selama bulan Desember 2018 kita akan catat utang PT Sejahtera kepada kas. Kenapa utang? Kenapa yang didebit utang? Karena utang karena ditanggung pengamanat ya, karena ditanggung oleh pengamanat ininya. Ini loh biaya angkutnya. Ini soalnya.
Mana bunyinya ya? Semua biaya yang berkaitan dengan penjualan kulkas dikeluarkan oleh PT Makmur akan menjadi tanggungan PT Sejahtera. Jadi 300.000 ini menjadi tanggungannya PT Sejahtera, sehingga kita catat utang PT Sejahtera 300.000, kas 300.000 rupiah. Kemudian untuk mencatat penjualan, karena menggunakan metode perpetual, kita catat kas penjualan 75 juta rupiah, beban pokok penjualan utang PT Sejahtera 67 juta 500 rupiah. 67.500 ini dari mana? Kalau kas penjualan kan sesuai dengan barang yang dijual ya, 15 unit kulkas dikali 5 juta. Kalau yang beban pokok penjualan, kita kurangkan penjualan 75 juta dikurangi dengan 7.500.000 pendapatan komisinya ya. Sehingga dihasilkan 67.500. Oke, setelah itu ketika penyerahan kas kepada PT Sejahtera, kita catat utang PT Sejahtera pada kas. Utangnya kita kredit berkurang PT Sejahtera 67.200, kasnya berkurang 67.200. Begitu penjelasannya untuk pencatatan pembukuan baik dari sisi pengamanat yang mempunyai barang PT Sejahtera maupun pembukuannya si komisioner yang orang yang dititipi barang PT Makmur. Nah, ini untuk menghitung saldonya ya. Saldonya berapa? Pengiriman barang 80 juta di debit. Beban angkut 500.000 bertambah 80.500, kemudian penjualan 75 juta berkurang ya, seperti itu. Cara penghitungannya kita lihat saldo-saldo ini, kita buat buat tabel, kemudian kita bisa menentukan saldo akhirnya ya. Oke, itu penjelasan dari saya untuk untuk materi penjualan konsinyasi. Jika nanti ada yang masih bingung terkait dengan materi ini, boleh ditanyakan ketika jam kuliah berlangsung secara online atau maupun secara offline atau luring ya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.